Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sairi. Dan di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang cognitive behavior therapy. Nah, yang pertama yaitu terkait penjelasan pendahuluan, latar belakang sejarah, introduction. Yang pertama yaitu terkait historical background atau latar belakang sejarah. Dan untuk yang kedua yaitu definition of LGBT, REBT, and CBT. Baik, yang pertama yaitu historical background atau latar belakang sejarah. Jadi, cognitive behavior therapy ini dikenalkan oleh Albert Ellis pada tahun 1913 sampai 2007. Nah, Albert Ellis ini lahir di Pittsburgh tetapi melahirkan diri di Kalam Liar, New York pada usia 4 tahun dan ditinggal di sana kecuali 1 tahun di New Jersey. Nah, selama sisa hidupnya ini pada awal tahun 1955 ia mengembangkan pendekatan psikoterapi yang disebut terapi rasional. Nah, dan kemudian terapi emotif rasional dan yang sekarang dikenal sebagai terapi perilaku emotif rasional atau REBT. Nah, Ellis ini telah dikenal sebagai sebutan kakek dari terapi perilaku kognitif. Seperti itu. Terus kita masuk pada zamannya Aaron T. Beck yang pada masanya 1921. Ini masa kecilnya yaitu meski bahagia terganggu oleh penyakit yang mengancam nyawanya pada saat usia 8 tahun. Nah, akibatnya ia mengalami ketakutan, cedera darah, ketakutan mati lemas, dan kecemasan akan kesehatannya. Nah, Beck ini menggunakan masalah pribadinya sebagai dasar untuk memahami orang lain dan untuk mengembangkan teori kognitifnya melalui penelitiannya. Nah, melalui penelitiannya ini, Beck mengembangkan teori kognitif depresi yang merupakan salah satu konseptualisasi yang paling komprehensif. Nah, dia menemukan kognitif. Nah, lanjut ke Aaron T. Beck yang lahir pada yang berjaya pada 1921, lahir di Providence, Rhode Island. Nah, pada masa hidupnya itu meski bahagia, dia juga terganggu oleh penyakitnya yang mengancam nyawa pada saat dia di usia 8 tahun. Nah, akibatnya ia mengalami ketakutan cedera darah, ketakutan untuk mati lemas, dan kecemasan akan kesehatannya. Nah, Beck menggunakan masalah pribadinya ini sebagai dasar untuk memahami orang lain, untuk mengembangkan teori kognitifnya. Nah, melalui penelitiannya ini, Beck mengembangkan teori kognitif depresi yang merupakan salah satu konseptualisasi yang paling komprehensif. Nah, dia menemukan kognisi individu yang depresi dicirikan oleh kesalahan dalam interpretasi yang dia sebut distorsi kognitif. Lanjut ke permasalahan, lanjut ke historical background fact-nya yaitu dari Judith S. Beck. Nah, pada 1954. Sejak usia dini ini Judith ingin menjadi seorang pendidik dan dia memulai karir profesionalnya mengajar anak-anak dengan ketidakmampuan belajar. Nah, kemampuannya memecah mata pelajaran yang kompleks menjadi ide-ide yang mudah dimengerti begitu penting dalam pendidikan anak-anak dengan membedakan belajar, terus merupakan ciri khas dari semua pekerjaannya. Nah, Beck kemudian kembali ke sekolah pasca sarjana, mempelajari pendidikan dan psikologi, dan menyelesaikan beasiswa pasca doktoral di Center of Cognitive Behavior Therapy di University of Pennsylvania. Ya. Dia juga telah menulis hampir 100 artikel dan bab tentang berbagai topik City and menulis beberapa buku tentang terapi kognitif. Nah, termasuk Cognitive Behavior Therapy, Basic and Beyond pada tahun 2011, Cognitive Therapy of Challenging Problem, What to Do When the Basic Don't Work pada tahun 2005, dan paket lembar kerja terapi kognitif pada tahun 2011. Nah,
serta buku perdagangan dengan program perilaku kognitif untuk diet dan pemeliharaan. Terus lanjut ke tahun 1040, yaitu Donald McBaum. Nah, ini lahir di New York. McBaum mengaitkan asal-usul CBT dengan ibunya yang memiliki bakat bercerita tentang aktivitas sehari-harinya yang dibumbui dengan pikiran, perasaan, dan komentarnya. Nah, Donald ini telah menerbitkan secara ekstensif termasuk modifikasi perilaku kognitif, pendekatan integratif ini pada tahun 1977, terus pelatihan inokal. Nah, lanjut pada masanya Donald McBaum, yaitu dia lahir di New York City. Nah, Donald ini mengaitkan asal-usul CBT dengan ibunya yang memiliki bakat bercerita tentang aktivitas sehari-harinya yang dibumbui dengan pikiran, perasaan, dan komentarnya. Nah, Donald ini telah menerbitkan secara ekstensif termasuk beberapa dari terbitannya, yaitu modifikasi perilaku kognitif pendekatan integratif pada tahun 1977, terus pelatihan inokulasi stres pada tahun 1985, dan perawatan individu dengan masalah kontrol kemarahan dan perilaku agresif pada tahun 2002. Nah, dia telah mengajarkan dan konsultasi secara internasional dan sering memberikan loka-karyanya di konferensi profesional. Seperti itu. Nah, setelah kita mengenal tokoh-tokoh tadi, kita baru akan menginjak ke latar belakang sejarah selanjutnya, yaitu introduction yang selanjutnya, yaitu definition REBT and CBT. Nah, REBT is an approach in counseling that help clients to change the client's irrational views and beliefs to become rational, help change attitudes, ways of thinking, and perceptions. Therefore, clients are expected to be able to develop and achieve self-realization optimally. Yang kita artikan bahwasanya REBT ini adalah merupakan suatu pendekatan dalam konseling yang membantu klien untuk mengubah pandangan dan keyakinan klien yang irasional menjadi rasional. Nah, yang sebelumnya tidak di luar nalar menjadi kembali ke nalar, membantu untuk mengubah sikap dan cara berpikir dan persepsi. Oleh karena itu, klien diharapkan mampu mengembangkan dan mencapai realisasi diri secara optimal. Nah, according to Aaron Diebeck, definition of cognitive behavior therapy atau CBT as a counseling approach designed to solve the counseling current problems by restructuring cognitive and deviant behavior. Nah, menurut Aaron Diebeck mendefinisikan cognitive behavior therapy atau CBT ini sebagai pendekatan konseling yang dirancang untuk memecahkan masalah konseling saat ini dengan merestrukturisasi atau mereorganisasi perilaku kognitif dan yang menyimpang. Nah, CBT ini dapat digunakan sebagai terapi yang efektif dengan berbagai situasi dalam kasus harga diri rendah melalui penekanan restrukturisasi kognitif. Seperti itu. Nah, akan tetapi perilaku kognitif ini yang menghubungkan prinsip dan metode kognitif dan perilaku dalam pendekatan pengobatan jangka pendek. Nah, telah menghasilkan lebih banyak penelitian empiris daripada model psikoterapi lainnya. Nah, meskipun seperti itu, pendekatannya itu cukup beragam. Mereka berbagi atribut seperti pertama, hubungan kolaboratif antara klien dan terapis, premis bahwa tekanan psikologis sebagian besar merupakan fungsi dan gangguan dalam proses kognitif, dan yang ketiga, fokus pada perubahan kognisi untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan dengan afek dan perilaku. Terus yang keempat, fokus saat ini adalah fokus yang terbatas waktu, terus sifat aktif dan
sifat aktif, dan direktif oleh terapis. Dan yang terakhir yaitu perawatan pendidikan yang berfokus pada masalah target yang spesifik dan terstruktur. Nah, ini disampaikan oleh Beck and Weiser pada tahun 2019. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke beberapa pembahasan, kita langsung menuju ke key concept atau konsep utama. Yang pertama yaitu view of human nature atau pandangan tentang sifat manusia. Nah, view of human nature ini adalah pandangan tentang sifat manusia, di mana orang-orang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan diri, kebahagiaan, berpikir dan berbicara, mencintai, persekutuan dengan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, mereka itu juga memiliki kecenderungan untuk menghancurkan diri sendiri, menghindari pemikiran, menunda-nunda, mengulangi kesalahan tanpa henti, tahayul, ataupun yang lainnya. Nah, ini RIBT ini mendorong orang menerima diri mereka sendiri, meskipun mereka akan melakukan kesalahan. Itu dari pandangan tentang sifat manusia. Terus yang kedua yaitu view of emotional disturbance. Nah, untuk yang kedua yaitu view of emotional disturbance atau pandangan tentang gangguan emosi. Nah, secara aktif gangguan emosi ini memperkuat keyakinan kami untuk yang mengalahkan diri sendiri melalui proses sugesti otomatis dan pengulangan diri, dan kami yakin kemudian berperilaku dengan cara yang konsisten dengan keyakinan ini. Oleh karena itu, sebagian besar pengulangan keyakinan irasional yang diindoktrinasi awal kita sendiri daripada pengulangan orang tua yang membuat sikap disfungsional ini tetap hidup dan bekerja di dalam diri kita. Nah, berikut adalah 3 keharusan dasar atau keyakinan irasional, keharusan dasar yang kita internalisasikan yang pasti mengarah pada kekalahan diri. Yang ini disampaikan oleh Ellis and Dryden pada tahun 2007. Nah, yang pertama yaitu saya harus melakukannya dengan baik dan mendapatkan persetujuan dari orang lain untuk penampilan saya atau saya tidak akan baik. Terus yang kedua, orang lain harus memperlakukan saya dengan perhatian, adil, baik hati, dan persis seperti yang saya ingin mereka perlakukan kepada saya. Jika tidak, mereka tidak baik dan mereka pantas dikutuk dan dihukum. Terus yang ketiga yaitu sifatnya saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan ketika saya menginginkannya, dan saya tidak boleh mendapatkan apa yang tidak saya inginkan. Jika saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, itu mengerikan dan saya tidak tahan, dan hidup tidak baik untuk merampas apa yang harus saya miliki. Nah, itu adalah 3 masalah emosional itu yang pandangan dari masalah emosional. Nah, kita itu memiliki kecenderungan kuat untuk membuat dan menjaga diri kita sendiri secara emosional terganggu dengan menginternalisasi dan melenggangkan keyakinan yang merugikan diri sendiri seperti tadi. Nah, oleh karena itu merupakan tantangan nyata untuk mencapai dan mempertahankan kesehatan psikologis yang baik. Seperti itu. Nah, konsep yang terakhir yaitu konsep ABC Framework atau kerangka A, B, dan C. Nah, kerangka ABC ini atau ABC Framework ini adalah inti dari teori dan praktik RIBT. Nah, model ini menyediakan alat yang berguna untuk memahami perasaan, pikiran, peristiwa, dan perilaku klien. Nah, interaksi berbagai komponen dapat digambarkan seperti mengaktifkan acara untuk yang poin A, terus poin B untuk kepercayaan, terus sedangkan ke poin C konsekuensi emosional dan perilaku, terus lanjut ke poin D interferensi sengketa, itu letaknya ada di poin B kepercayaan, terus ke E pengaruh, dan akhirnya menimbulkan F atau perasaan baru itu. Nah, di sini Ellis berpendapat bahwasannya keyakinan tentang penolakan dan kegagalan itu pada poin B adalah apa yang utama menyebabkan depresi pada poin C, konsekuensi emosional dan perilaku. Nah,
bukan peristiwa perceraian yang sebenarnya atau kesimpulan kegagalan orang tersebut pada poin A, mengaktifkan acara. Nah, D adalah penerapan metode untuk membantu klien menantang keyakinan irasional mereka. Ada 3 komponen dari proses perselisihan ini. Yang pertama, mendeteksi, yang kedua berdebat, dan yang ketiga membedakan. Nah, pertama kita belajar bagaimana mendeteksi. Bagaimana kita belajar mendeteksi keyakinan irasional mereka. Sehingga kemudian klien memperdebatkan keyakinan disfungsional mereka dengan belajar bagaimana mempertanyakan secara logis dan empiris dan dengan penuh semangat membantah diri mereka sendiri dan bertindak melawan mempercayainya. Pada akhirnya kita masuk ke membedakan. Akhirnya klien belajar membedakan keyakinan irasional mereka yang merugikan diri sendiri dengan dari keyakinan yang rasional atau membantu diri sendiri. Nah, itu menurut Ellis. Nah, yang perlu kita ketahui adalah restrukturisasi kognitif adalah teknik sentral terapi kognitif yang mengajarkan orang bagaimana memperbaiki diri dengan mengganti keyakinan irasionalitas mereka dengan keyakinan rasional. Nah, restrukturisasi ini melibatkan klien dan membantu klien belajar memantau self talk. Mereka mengidentifikasi self talk maladaptif dan menggantikan self talk adaptif dengan self talk negatif mereka. Nah, akhirnya kita sampai pada klien pada poin E, yaitu sebuah filosofi efektif yang memiliki sisi praktis, sistem kepercayaan yang memiliki sisi praktis. Nah, sistem kepercayaan yang baru dan efektif ini terdiri dari mengganti pikiran yang tidak sehat dengan yang sehat. Nah, jika kita berhasil melakukan ini, kita juga menciptakan poin F tadi, seperangkat perasaan baru. Nah, alih-alih merasa sangat cemas dan tertekan, kita akan merasa menyesal dan kecewa secara sehat sesuai dengan situasi dan kondisi seperti itu. Nah, kita lanjut ke the therapeutic process atau proses terapi. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang therapeutic goals atau tujuan terapi. Ini ada beberapa tujuan. Yang menurut Ellis, pertama, kita memiliki cenderungan kuat untuk tidak hanya menilai tindakan dan perilaku kita sebagai baik atau buruk, layak atau tidak layak, tapi juga menilai diri kita sendiri sebagai total orang berdasarkan penampilan kita. Nah, peringkat ini merupakan salah satu sumber utama gangguan emosional kita. Oleh karena itu, sebagian besar terapis perilaku emotif rasional ini memiliki tujuan umum untuk mengajarkan klien bagaimana memisahkan evaluasi perilaku mereka dari evaluasi diri mereka sendiri, sehingga esensi dan totalitas mereka dan bagaimana menerima diri mereka sendiri terlepas dari ketidaksempurnaan mereka. Seperti itu. Terus yang kedua yaitu fungsi dan peran terapi, therapist function and role. Nah, terapi memiliki tugas. Terapi ini memiliki fungsi atau tugas khusus dan langkah-langkah pertama adalah menunjukkan kepada klien bagaimana mereka telah memasukkan banyak keharusan mutlak yang irasional. Nah, terapis ini membantah keyakinan irasional klien dengan mendorong klien untuk terlibat dalam aktivitas yang akan melawan keyakinan mereka yang mengalahkan diri sendiri dan untuk menggantikan keharusan itu kaku mereka dengan preferensi. Nah, langkah kedua itu dalam therapist role atau langkah dalam terapi, yang langkah kedua dalam proses terapi adalah mendemonstrasikan bagaimana klien menjaga gangguan emosinya tetap aktif dengan terus berpikir tidak logis dan tidak realistis. Dengan kata lain, karena klien terus mengindoktrinasi diri mereka sendiri, mereka sebagian besar bertanggung jawab atas masalah psikologis mereka. Nah,
Untuk melampaui sekedar pengenalan pikiran irasional itu tadi dan minimal ide irasional mereka, meskipun tidak mungkin kita dapat sepenuhnya menghilangkan kecenderungan untuk berpikir sendiri irasional itu tadi, kita dapat mengurangi frekuensi berpikir seperti itu. Nah, terapis mendorong klien untuk mengidentifikasi keyakinan irasionalitas yang awalnya mereka terima tanpa ragu dan menunjukkan bagaimana mereka terus mengindoktrinasi diri mereka sendiri dengan keyakinan ini. Nah, langkah keempat dalam proses terapi adalah menantang klien untuk mengembangkan filosofi hidup yang rasional, sehingga di masa depan mereka dapat menghindari menjadi korban keyakinan irasional lainnya. Nah, mengatasi masalah atau gejala tertentu saja tidak dapat memberikan jaminan bahwa ketakutan tidak logis baru tidak akan muncul. Oleh karena itu, sangat diharapkan bagi terapis untuk memperdebatkan inti pemikiran irasional mereka dan mengajari klien cara mengganti keyakinan dan perilaku rasional dengan yang irasional itu tadi. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah client experience in therapy atau pengalaman klien dalam terapi. Nah, begitu klien mulai bahwa keyakinan mereka mendukung emosi dan perilaku mereka dapat berpartisipasi secara efektif dan proses restrukturisasi kognitif itu, karena psikoterapi dipandang sebagai proses pendidikan ulang, klien belajar bagaimana menerapkan pemikiran logis, berpartisipasi dalam latihan pengalaman, dan melakukan pekerjaan rumah perilaku sebagai cara untuk membawa perubahan. Nah, klien dapat menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang mereka inginkan. Mereka hidup tidak selalu menyenangkan. Klien juga belajar bahwa hidup dapat ditanggung dan penderitaan pun dapat dihargai. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah relationship between therapist and client atau hubungan antara terapis dan klien. Nah, karena REBT pada dasarnya adalah proses perilaku kognitif dan direktif. Ini hubungan yang hangat antara terapis dan klien tidak diperlukan. Nah, seperti halnya berpusat pada orang, karena REBT pada dasarnya adalah proses perilaku kognitif dan direktif, hubungan yang sangat hangat ini ya tidak diperlukan. Seperti terapi yang berpusat pada orang dari Rogers, praktisi REBT berusaha untuk menerima semua klien tanpa syarat dan mengajari mereka untuk menerima orang lain dan diri mereka sendiri tanpa syarat. Namun di sini Ellis percaya bahwasannya terlalu banyak kehangatan dan pengertian dapat menjadi kontraproduktif dan menumbuhkan rasa ketergantungan untuk persetujuan dari terapis. Nah, praktisi REBT menerima klien mereka sebagai makhluk yang tidak sempurna, yang dibantu melalui berbagai teknik seperti pengajaran, biblioterapi, dan modifikasi terperilaku. Seperti itu. Nah, terapis memiliki perilaku emotif rasional, sering terbuka dan langsung mengungkapkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri, sehingga beberapa bersedia untuk berbagi ketidaksempurnaan mereka sendiri sebagai cara untuk memperdebatkan gagasan klien yang tidak realistis bahwa terapis adalah orang-orang yang sepenuhnya disatukan. Pada titik ini, Wolf mengatakan bahwasanya mengklaim penting untuk membangun sebanyak mungkin hubungan egaliter sebagai lawan dari menampilkan diri Anda sebagai figur otoritas yang tidak mengungkapkan. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan pada pemateri selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah therapeutic techniques and procedure atau teknik dan prosedur terapi cognitive behavior. Dalam hal ini dibagi dalam 4 hal, yakni yang pertama, the practice of rational emotive behavior therapy or REBT, application of REBT to various setting, application of REBT as a brief therapy, and application to group counseling. Yang pertama, yakni pembahasan tentang
The practice of rational emotive behavior therapy or REBT atau praktek terapi perilaku emosi rasional. Praktisi REBT cenderung menggunakan sejumlah modalitas yang berbeda, kognitif, citra, emotif, perilaku, dan interpersonal untuk menghilangkan kognisi yang merugikan diri sendiri dan untuk mengajar orang-orang bagaimana memperoleh rasional pendekatan untuk hidup. Terapis didorong untuk menjadi fleksibel dan kreatif dalam penggunaan metode. Pastikan untuk menyesuaikan teknik dengan kebutuhan unik masing-masing klien. Nah, untuk the practice of rational emotive behavior therapy atau REBT ini sendiri terbagi dalam 3 sub, yakni yang pertama cognitive methods, emotive technique, and behavioral technique. Yang pertama yakni cognitive methods. Cognitive methods atau metode kognitif. Praktisi REBT biasanya menggunakan pendekatan persuasif metodologi kognitif dalam proses terapi. Mereka menunjukkan kepada klien cara cepat dan langsung apa yang mereka terus katakan pada diri mereka sendiri. Kemudian mereka mengajari klien bagaimana menangani pernyataan diri ini sehingga mereka tidak langsung mempercayai mereka, mendorong mereka untuk memperoleh filosofi berdasarkan realitas. Nah, untuk cognitive methods ini sendiri Untuk cognitive methods sendiri ini ada 5 subbab, yakni yang pertama disputing irrational belief atau menambah keyakinan rasional. Metode kognitif REBT yang paling umum terdiri dari terapis secara aktif memperdebatkan keyakinan irasional klien dan mengajari mereka bagaimana melakukan tantangan ini sendiri. Klien membahas keharusan tertentu, mutlak, harus, dan seharusnya sampai mereka tidak lagi memegang keyakinan irasional itu atau setidaknya sampai berkurang kekuatannya. Yang kedua, yakni doing cognitive homework, tugas pekerjaan rumah. Adalah cara untuk melacak keharusan yang merupakan bagian dari pesan diri mereka yang terinternalisasi. Bagian dari pekerjaan rumah ini terdiri dari penerapan model ABC untuk banyak masalah yang dihadapi klien dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah biblioterapi. Nah, untuk biblioterapi sendiri, REBT dan pendekatan CBT lainnya dapat disampaikan kepada beberapa gelar dalam format biblioterapi. Mungkin yang terbaik adalah menggunakan biblioterapi sebagai bentuk pengobatan tambahan. Ada keuntungan dari biblioterapi seperti efektivitas biaya, ketersediaan luas, dan potensi untuk menjangkau spektrum populasi. Pendekatan biblioterapi memiliki dukungan empiris untuk pengobatan depresi, untuk berbagai penggunaan kecemasan, dan untuk berbagai masalah klinis. Untuk selanjutnya yakni changing one's language atau mengubah bahasa seseorang. REBT bertumpu pada premis bahwa bahasa yang tidak tepat merupakan salah satu penyebab terjadinya proses berpikir. Klien belajar bahwa keharusan absolut dapat diganti dengan preferensi. Alih-alih mengatakan itu akan mengerikan jika, mereka belajar mengatakan akan merepotkan jika. Klien yang menggunakan pola bahasa yang mencerminkan ketidakberdayaan dan menyalahkan diri dapat belajar menggunakan pernyataan diri baru yang membantu mereka berpikir dan berperilaku berbeda. Akibatnya mereka juga mulai merasa berbeda. Selanjutnya yakni psikoeducational methods atau metode psikoedukasi, yakni terapis mendidik klien tentang sifat masalah mereka dan bagaimana pengobatan akan dilanjutkan. Mereka bertanya kepada klien bagaimana konsep-konsep tertentu berlaku untuk mereka. Klien lebih mungkin untuk bekerja sama dengan program pengobatan jika mereka memahami bagaimana proses terapi bekerja, jika mereka memahami mengapa teknik itu digunakan. Subbab yang kedua, emotive technique.
atau teknik emotif, yakni klien diajari nilai dari penerimaan diri tanpa syarat. Meskipun perilaku mereka mungkin sulit untuk menerima, mereka dapat memutuskan untuk melihat diri mereka sebagai manusia yang salah. Klien diajari betapa destruktifnya untuk terlibat dalam merendahkan diri sendiri untuk kekurangan yang dirasakan. Meskipun REBT menggunakan berbagai teknik emotif yang cenderung jelas dan mengunggah, tujuan utamanya adalah untuk membantah irasional klien. Strategi ini digunakan baik selama sesi terapi atau sebagai tugas rumah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan mereka bukan hanya untuk menyediakan pengalaman katarsis, tetapi untuk membantu klien mengubah beberapa pikiran, emosi, dan perilaku. Nah, untuk teknik emotif sendiri ini ada 4 teknik, yakni yang pertama, rasional emotive imagery atau citra emotif rasional. Yang kedua, using humor atau menggunakan humor. Yang ketiga, role playing atau bermain peran. Dan yang terakhir, shame attacking exercise atau latihan menyerang rasa malu. Yang pertama, rasional emotive imagery atau citra emotif rasional, yakni teknik ini adalah bentuk latihan mental yang intensif dirancang untuk membangun pola emosional baru. Menggunakan teknik rasional emotive imagery atau RAI, klien diminta untuk membayangkan dengan jelas salah satu hal terburuk yang mungkin terjadi pada mereka. Nah, terapi ini mengubah perasaan mereka tentang kesulitan. Mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk mengubah perilaku mereka dalam situasi tersebut. Yang kedua, using humor atau menggunakan humor, yakni salah satu aspek menarik dari REBT adalah bahwa hal itu mendorong perkembangan rasa yang lebih baik. Humor dan membantu menempatkan hidup ke dalam perspektif. Humor menunjukkan absurditas gagasan-gagasan tertentu yang dipertahankan klien dengan teguh dan dapat bermanfaat dalam membantu klien. Selanjutnya yang ketiga, yakni role playing atau bermain peran. Memiliki kompetensi emotif, kognitif, dan perilaku, dan terapis sering menyela untuk menunjukkan kepada klien apa yang mereka katakan pada diri mereka sendiri untuk menciptakan gangguan mereka, dan apa yang dapat mereka lakukan untuk mengubah ketidaksehatan mereka dalam perasaan kepada yang sehat. Klien dapat melatih perilaku tertentu untuk memunculkan apa yang mereka rasakan dalam suatu situasi. Fokusnya adalah bekerja melalui irasional yang mendasarinya keyakinan yang berhubungan dengan perasaan tidak menyenangkan. Selanjutnya yang terakhir, yakni shame attacking exercise atau latihan menyerang rasa malu. Nah, alasan yang mendasari latihan ini adalah bahwa gangguan emosional yang berkaitan dengan diri sendiri ditandai dengan perasaan rasa malu, rasa bersalah, kecemasan, dan depresi. Latihan ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan diri dan tanggung jawab yang matang, serta membantu klien melihat bahwa sebagian besar dari apa yang mereka anggap memalukan berkaitan dengan cara mereka mendefinisikan realitas bagi diri mereka sendiri. Klien dapat menerima tugas pekerjaan rumah, mengambil resiko melakukan sesuatu yang biasanya mereka takuti karena apa yang mungkin dipikirkan orang lain. Untuk sebab yang terakhir, yakni adalah behavioral technique atau teknik perilaku. Perilaku tugas pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam situasi kehidupan nyata sangat penting. Tugas-tugas ini dilakukan secara sistematis dan dicatat dan dianalisis pada sebuah formulir. Pekerjaan rumah memberi klien kesempatan untuk melatih keterampilan baru di luar sesi terapi. Pekerjaan rumah memberi klien kesempatan untuk melatih keterampilan baru di luar sesi terapi yang mungkin bahkan lebih berharga bagi klien daripada pekerjaan dilakukan selama jam terapi. Misalnya, seseorang yang takut menaiki lift, mungkin kurangi rasa takut ini dengan naik dan turun lift 20 atau 30 kali dalam sehari. Nah, klien akan benar-benar melakukan hal-hal baru dan sulit, dan dengan cara ini mereka menuangkan wawasan mereka untuk digunakan dalam bentuk tindakan nyata.
Dengan bertindak secara berbeda, mereka juga cenderung menggabungkan keyakinan fungsional. Nah, untuk selanjutnya yang kedua dari teknik dan prosedur terapi cognitive behavior ini adalah application of REBT to various setting. Maksudnya, REBT bisa diterapkan pada konseling pasangan dan terapi keluarga. Dalam bekerja dengan pasangan, mitra diajarkan prinsip-prinsip REBT sehingga mereka dapat mengatasi perbedaan mereka atau setidaknya menjadi kurang terganggu tentang mereka. Dalam terapi keluarga, individu anggota keluarga didorong untuk mempertimbangkan melepaskan tuntunan bahwa orang lain dalam keluarga berperilaku dengan cara yang mereka inginkan. Sebaliknya, REBT mengajarkan keluarga anggota bahwa mereka terutama bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan untuk perubahan reaksi mereka sendiri terhadap situasi keluarga. Teknik atau prosedur terapi cognitive behavior yang kedua adalah application of REBT as a brief therapy. Ellis selalu menyatakan bahwa terapi terbaik adalah efisien, cepat mengajar klien bagaimana mengatasi masalah praktis dalam hidup. Klien belajar bagaimana menerapkan teknik REBT untuk masalah mereka saat ini dan masa depan. Sebuah pembela karakteristik REBT yang menjadikannya sebagai bentuk terapi singkat adalah pendekatannya yang membantu diri sendiri. Pendekatan ABC untuk mengubah penciptaan gangguan dasar sikap dasar dapat dipelajari dalam 1-10 sesi, kemudian dipraktekkan di rumah. Teknik yang terakhir atau yang keempat dari praktek cognitive behavior ini adalah application to group counseling. Dua dari pendekatan kelompok CBT yang paling umum didasarkan pada prinsip dan teknik REBT dan terapi kognitif atau CD. Karena CBT dan REBT didasarkan pada luas prinsip belajar. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan dari berbagai kelompok dengan berbagai tujuan yang berbeda. Terapi kelompok perilaku kognitif memiliki bukti aplikasi yang bermanfaat untuk beberapa spesifik berikut. Yang pertama, masalah depresi, kecemasan, panik dan fobia, obesitas, gangguan makan, dual diagnosis, gangguan disosiatif, dan gangguan defisit perhatian orang dewasa. Nah, salah satu teknik konseling kelompok CBT adalah teknik cognitive restructuring atau CR. Proses mengidentifikasi dan mengevaluasi kognisi seseorang, memahami dampak perilaku dari pikiran negatif tertentu, dan belajar untuk menggantikan kognisi dengan lebih realistis, tepat, dan pikiran adaptif. Teknik ini dapat diterapkan kepada klien yang tertekan oleh emosi yang menyakitkan dan memiliki perilaku merugikan diri sendiri dan orang lain, memiliki sistem kepercayaan yang menghambat kemajuan dirinya. Oke, next, pembahasan mengenai Aaron Beck Cognitive Therapy atau terapi kognisi menurut Aaron Beck. Di sini saya membaginya menjadi 4 bagian, yakni yang pertama introduction, yang kedua basic principles of cognitive therapy, the client therapist relationship, and application of cognitive therapy. Yang pertama yakni introduction. Pengamatan Beck tentang depresi klien mengungkapkan bahwa mereka memiliki bias negatif dalam interpretasi mereka tentang kehidupan tertentu peristiwa yang berkontribusi pada distorsi kognitif mereka. Asumsi teoritis terapi kognitif adalah 1. Bahwa komunikasi internal masyarakat dapat diakses untuk introspeksi. Yang kedua, bahwa keyakinan klien memiliki makna yang sangat pribadi. Dan yang ketiga, bahwa makna ini dapat ditemukan oleh klien daripada diajarkan atau ditafsirkan oleh. Yang kedua, yakni pembahasan tentang basic principles of cognitive therapy atau prinsip dasar terapi kognitif. Dalam hal ini ada 7 prinsip yang harus dijalankan oleh terapis, yakni yang pertama, arbitrary inference, yang kedua, selective abstraction, yang kedua, over generalization, magnification and minimization, personalization, labeling and mislabeling, and dichotomous. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama,
arbitrary inference atau inferensi sewenang-wenang. Ini mengacu pada membuat kesimpulan tanpa bukti yang mendukung dan relevan. Ini termasuk bencana atau memikirkan skenario dan hasil terburuk mutlak untuk sebagian besar situasi. Yang kedua, selective abstraction atau abstraksi selektif. Terdiri dari membentuk kesimpulan berdasarkan teori isolasi detail dari suatu peristiwa. Dalam proses ini, informasi lain diabaikan, dan yang signifikan case dari total konteks tidak terjawab. Asumsinya adalah bahwa peristiwa itu penting. Mereka yang berurusan dengan kegagalan dan kekurangan. Sebagai seorang konselor, Anda mungkin mengukur nilai Anda dari kesalahan dan kelemahan Anda, bukan dari kesuksesan Anda. Yang selanjutnya, overgeneralization atau overgeneralisasi adalah proses memegang keyakinan ekstrim atas dasar sebuah insiden tunggal dan menerapkannya secara tidak tepat pada peristiwa atau pengaturan yang berbeda. Jika Anda mengalami kesulitan bekerja dengan seorang remaja, misalnya, Anda dapat menyimpulkan bahwa Anda tidak akan menjadi konseling yang efektif bagi remaja manapun. Anda mungkin juga menyimpulkan bahwa Anda tidak efektif bekerja dengan klien manapun. Selanjutnya yang ketiga, magnification and minimalization atau pembesaran dan perkecilan. Terdiri dari mempersepsikan suatu kasus atau situasi dalam suatu cahaya yang lebih besar atau lebih kecil daripada yang benar-benar layak. Anda mungkin membuat kesalahan kognitif ini dengan mengasumsikan bahwa bahkan kesalahan kecil dalam konseling klien dapat dengan mudah membuat kesalahan krisis bagi individu dan dapat mengakibatkan kerusakan psikologis. Oke, next, personalization atau personalisasi adalah kecenderungan individu untuk menghubungkan peristiwa eksternal dengan dirinya sendiri, bahkan ketika tidak ada dasar untuk membuat hubungan ini. Jika klien tidak kembali untuk sesi konseling kedua, Anda mungkin benar-benar yakin bahwa ketidakhadiran ini karena kinerja Anda yang buruk selama sesi awal. Next, labeling and mislabeling atau pelabelan dan kesalahan adalah pelabelan melibatkan penggambaran identitas seseorang berdasarkan ketidaksempurnaan dan kesalahan yang dibuat di masa lalu dan memungkinkan mereka untuk mendefinisikan seseorang. Jadi, jika Anda tidak dapat memenuhi sebuah harapan klien, Anda mungkin berkata kepada diri sendiri, saya sama sekali tidak berharga dan harus menjadi profesional, saya lisensi sekenal. Yang selanjutnya adalah dikotomus atau pemikiran dikotomis, melibatkan pengkategorian dalam salah satu atau ekstrim dengan pemikiran terpolarisasi seperti itu. Peristiwa diberi label dalam istilah hitam atau putih. Anda mungkin tidak memberi diri Anda kebebasan untuk menjadi orang yang tidak sempurna dan tidak sempurna. Anda mungkin menganggap diri Anda sebagai konselor yang sangat kompeten, yang berarti Anda selalu berhasil dengan semua klien, atau sebagai total flop jika tidak sepenuhnya kompeten, yang berarti tidak ada ruang untuk kesalahan. Nah, dari awal hingga sampai saat ini kita membahas tentang CT dan REBT. Dalam sebuah buku dijelaskan tentang some difference between CT and REBT, atau beberapa perbedaan antara CT atau cognitive therapy dan REBT. REBT seringkali sangat direktif, persuasif, dan konfrontatif. Itu juga berfokus pada peran mengejar terapis. Terapis memodelkan, memikirkan rasional, dan membantu klien untuk mengidentifikasi dan membantah keyakinan irasional. Nah, sebaliknya, CT atau kognitif terapi menggunakan Socrates dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada klien dengan tujuan membuat klien merefleksikan masalah pribadi dan sampai pada kesimpulan mereka sendiri.
Oke, menuju subbab yang ketiga dari terapi kognitif dari Aaron Beck, yakni the client-therapist relationship atau hubungan klien dan terapis. Terapis kognitif terus aktif dan sengaja interaktif dengan klien, membantu klien membingkai kesimpulan mereka dalam bentuk hipotesis yang dapat diuji. Terapis melibatkan partisipasi aktif dan kolaboratif klien di seluruh fase terapi, termasuk memutuskan seberapa sering bertemu, beberapa lama terapi harus berakhir, masalah apa yang harus dieksplorasi, dan menetapkan agenda untuk setiap sesi terapi. Terapis berfungsi sebagai katalisator dan pemandu yang membantu klien memahami caranya, yakin dan sikap mereka mempengaruhi cara mereka merasa dan bertindak. Klien diharapkan untuk mengidentifikasi distorsi dalam pemikiran mereka, rangkum poin-poin penting dalam sesi, dan secara kolaboratif menyusun tugas pekerjaan rumah yang mereka setujui untuk dibawa keluar. Pembahasan dari terapi kognitif Aaron Beck yang terakhir adalah application of cognitive therapy. Ada 3 pembahasan, yakni yang pertama, applying cognitive techniques, treatment of depression, and application to family therapy. Application of cognitive therapy atau aplikasi terapi kognitif. Terapi kognitif awalnya mendapat pengakuan sebagai pendekatan untuk mengobati depresi, tetapi penelitian ekstensif juga telah dikhususkan untuk studi dan pengobatan banyak gangguan kejiwaan. Terapi kognitif dalam pengujian telah berhasil digunakan untuk mengobati banyak hal, yakni contohnya fobia, psikosomatik, gangguan makan, kemarahan, gangguan panik, dan gangguan kecemasan umum. Pembahasan yang pertama tentang applying cognitive technique atau menerapkan teknik kognitif. Teknik kognitif berfokus pada mengidentifikasi dan memeriksa keyakinan klien, mengeksplorasi asal-usul keyakinan ini, dan memodifikasinya jika klien tidak dapat mendukung keyakinan ini. Contoh teknik perilaku ini biasanya digunakan oleh terapis kognitif, termasuk penjadwalan aktivitas, eksperimen pelaku, pelatihan keterampilan, bermain peran, latihan perilaku, dan terapi pemaparan. Tanpa memedulikan sifat masalah tertentu, terapis kognitif terutama tertarik dalam menerapkan prosedur yang akan membuat individu dalam membuat alternatif interpretasi peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua tentang aplikasi terapi kognitif adalah treatment of depression atau pengobatan depresi berdasarkan penelitiannya. Tokoh Beck menulis tentang triad kognitif sebagai pola yang memicu depresi. Dalam komponen pertama dari triad, klien memiliki pandangan negatif tentang diri mereka sendiri. Mereka menyalahkan kemunduran mereka pada kekurangan pribadi tanpa mempertimbangkan penjelasan tidak langsung. Yang kedua, mereka yakin bahwa mereka tidak memiliki kualitas yang esensial untuk membawa mereka pada kebahagiaan. Selanjutnya, yang kedua adalah kecenderungan untuk menafsirkan dunia pribadi mereka secara negatif. Orang yang depresi fokus pada fakta-fakta tertentu yang sesuai dengan kesimpulan negatifnya. Sebuah proses yang dirujuk sebagai abstraksi selektif oleh Beck. Komponen ketiga dari triad ini adalah berkaitan dengan visi suram klien depresi dan proyeksi tentang masa depan. Mereka mengharapkan kesulitan saat ini untuk melanjutkan, dan mereka hanya mengantisipasi kegagalan di masa depan. Selanjutnya yang ketiga tentang aplikasi terapi kognitif adalah application to family therapy atau aplikasi untuk terapi keluarga. Keyakinan bersama tentang keluarga yang telah terbentuk sebagai hasil dari interaksi terpadu antara anggota dan unit keluarga. Ini adalah pengalaman dan persepsi dari keluarga asal yang membentuk skema tentang keduanya yang
yang langsung keluarga dan keluarga pada umumnya. Skema ini memiliki dampak besar pada bagaimana individu berpikir, merasa, dan berperilaku dalam sistem keluarga. Pembahasan selanjutnya adalah Donald Meisenbaum's Cognitive Behavior Modification atau modifikasi perilaku kognitif menurut Donald Meisenbaum. Dalam hal ini saya membaginya menjadi 4 bahasan. Yang pertama ini introduction, yang kedua how behavior changes, stress inoculation training, and the constructivist approach to cognitive behavior therapy. Pembahasan pertama mengenai introduction, yakni pendekatan perilaku kognitif Meisenbaum menggabungkan beberapa elemen terbaik dari terapi perilaku dan terapi kognitif. Berdasarkan Meisenbaum, pernyataan diri mempengaruhi perilaku seseorang dalam banyak hal yang sama cara sebagai pernyataan yang dibuat oleh orang lain. Premis dasar CBM adalah bahwa klien sebagai prasyarat untuk perubahan perilaku harus memperhatikan bagaimana mereka berpikir, merasa, dan berperilaku serta pengaruhnya terhadap orang lain. Agar perubahan terjadi, klien perlu menilai sifat tertulis dari perilaku mereka sehingga mereka dapat mengevaluasi perilaku mereka dalam berbagai situasi. Pembahasan yang kedua adalah how behavior change atau bagaimana perubahan perilaku. Meisenbaum dia menggambarkan 3 proses perubahan di mana ketiga aspek tersebut terjalin. Fokusnya hanya pada satu aspek mungkin akan terbukti tidak cukup. Phase 1, self-observation atau pengamatan diri. Langkah awal dalam proses perubahan terdiri dari klien belajar bagaimana mengamati perilaku mereka sendiri. Proses ini melibatkan peningkatan kepekaan terhadap pikiran, perasaan, tindakan, reaksi fisiologis, dan cara bereaksi terhadap orang lain. Phase 2, starting a new internal dialogues atau memulai dialog internal baru. Jika klien berharap untuk mengubah apa yang mereka katakan pada diri mereka sendiri, maka mereka harus memulai rantai perilaku baru yang tidak sesuai dengan perilaku maladaptif mereka. Klien belajar bahwa psikologis distress adalah fungsi dari saling ketergantungan kognisi, emosi, perilaku, dan konsekuensi yang dihasilkan. Dalam terapi, klien belajar mengubah dialog internal yang berfungsi sebagai panduan untuk perilaku baru. Phase 3, learning a new skill atau mempelajari keterampilan baru. Ini membantu klien menginterupsi spiral pemikiran, perasaan, dan perilaku ke bawah dan mengajari mereka cara yang lebih adaptif untuk menggunakan sumber daya yang mereka bawa terapi. Klien mempelajari keterampilan coping yang lebih efektif dan dipraktikkan dalam kehidupan nyata situasi. Modifikasi perilaku kognitif yang ketiga adalah stress inoculation training atau pelatihan inokulasi stres. Meisenbaum telah mengembangkan prosedur inokulasi stres yang merupakan analog psikologis dan perilaku imunisasi pada tingkat biologis. Individu diberi kesempatan untuk menangani rangsangan stres yang relatif ringan dengan cara yang berhasil, sehingga mereka secara bertahap mengembangkan toleransi terhadap rangsangan yang lebih kuat. Pelatihan inokulasi stres ini terdiri dari kombinasi pemberian informasi, penyelidikan berorientasi penemuan Socrates, restrukturasi kognitif, pemecahan masalah, relaksasi pelatihan, latihan perilaku, pemantauan diri, instruksi diri, penguatan diri, dan modifikasi situasi lingkungan. Yang pertama, the phase of stress inoculation training atau fase pelatihan inokulasi stres. Meisenbaum telah merancang 3 tahap pelatihan inokulasi stres. Yang pertama, fase
konseptual pendidikan, yang kedua perolehan dan kondisi keterampilan, dan yang ketiga fase aplikasi dan tindak lanjut. Yang kedua adalah relapse prevention atau pencegahan kekambuhan, yang terdiri dari prosedur untuk menangani hal yang tak terhindarkan, kemunduran yang mungkin dialami klien saat mereka menerapkan apa yang mereka pelajari setiap hari dalam kehidupan. Klien diajarkan mengeksplorasi berbagai kemungkinan resiko tinggi situasi stres yang mungkin mereka alami kembali. Selanjutnya, the constructivist approach to cognitive behavior therapy atau pendekatan konstruktivis untuk terapi perilaku. Selanjutnya adalah the constructivist approach to cognitive behavior therapy atau pendekatan konstruktivis untuk terapi perilaku kognitif. Pendekatan ini dimulai dengan asumsi bahwa ada banyak realitas. Salah satu tugas terapi adalah untuk membantu klien menghargai bagaimana mereka membangun realitas mereka dan bagaimana mereka mengarang cerita mereka sendiri. Pendekatan konstruktivis memberi lebih banyak penekanan pada perkembangan masa lalu, cenderung menargetkan keyakinan inti lebih dalam dan mengeksplorasi dampak perilaku dan beban emosional yang dibayar klien untuk berpegang teguh pada akar tertentu metafora. Meisenboom menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk mengevaluasi hasil terapi. Yang pertama, apakah klien sekarang dapat menerima kisah baru tentang diri mereka sendiri dan dunia? Yang kedua, apakah klien sekarang menggunakan metafora yang lebih positif untuk menggambarkan diri mereka sendiri? Selanjutnya, apakah klien mampu memprediksi situasi beresiko tinggi dan menggunakan keterampilan coping dalam menangani dengan masalah yang muncul? Yang terakhir, apakah klien dapat menerima penghargaan atas perubahan yang telah mereka lakukan? Baik, menuju pembahasan yang terakhir tentang prosedur dan teknik cognitive behavior, yakni cognitive behavior therapy from a multicultural perspective atau terapi perilaku kognitif dari perspektif multikultural. Dalam hal ini ada dua pembahasan, yakni strengths from a diversity perspective and shortcomings from a diversity perspective. Yang pertama tentang strength from a diversity perspective atau kekuatan dari perspektif. Pendekatan kolaborasi CBT menawarkan klien struktur yang mereka inginkan, namun terapis masih melakukan segala upaya untuk meminta klien kerjasama dan partisipasi aktif. Menurut Spiegler, pada dasarnya sifat dan cara CBT dipraktikkan secara inheren cocok untuk merawat klien yang beragam. Beberapa aspek yang berkontribusi terhadap kerangka integratif adalah sebagai berikut. Yang pertama, intervensi disesuaikan dengan kebutuhan dan kekuatan unik individu. Yang kedua, klien diberdayakan dengan mempelajari keterampilan khusus yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan penekanan dan pengaruh budaya berkontribusi pada keunikan atau terapi multikultural. Sumber daya dan kekuatan batin klien diaktifkan untuk membawa perubahan, dan klien membuat perubahan yang meminimalkan stres, meningkatkan kekuatan pribadi, dan mendukung serta membangun keterampilan untuk bergaul secara lebih efektif dengan fisik dan lingkungan sosial budaya. Pembahasan yang kedua, shortcomings from a diversity perspective atau kekurangan dari perspektif keanekaragaman atau multikultural ini adalah Wolf menunjukkan bahwa pekerjaan terapis adalah membantu klien memeriksa dan memantau situasi masa lalu dan menantang asumsi budaya lama hanya jika mereka mengakibatkan disfungsional emosi atau perilaku. Dia menulis bahwa terapis membantu klien secara kritis berpikir tentang potensi konflik dengan nilai-nilai budaya dominan.
sehingga mereka dapat bekerja untuk mencapai tujuan pribadi mereka sendiri dalam diri mereka sendiri, konteks sosiokultural. Dalam CBT, fokusnya adalah pada saat ini yang dapat mengakibatkan terapis gagal mengenali peran masa lalu klien dalam perkembangan klien. Penilaian perilaku kognitif melibatkan penyelidikan sejarah pribadi klien. Jika terapis tidak menyadari keyakinan budaya klien yang berakar di masa lalu, terapis mungkin kesulitan menginterpretasikan pengalaman pribadi klien secara akurat. Selanjutnya, batasan lain CBT dari perspektif multikultural adalah melibatkan orientasi individualistisnya. Sebuah terapis yang tidak berpengalaman mungkin terlalu menekan restrukturasi kognitif dengan mengabaikan interferensi lingkungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.